Shalom segenap jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan memasuki ibadah minggu yang disertai dengan pelayanan sakramen perjamuan. Marilah dengan berdiri bersama-sama kita bawa segenap hidup yang bersyukur hadirat Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memeliharanya senantiasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari yang penuh dengan berkat ini, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian kita. Bersama kita pujikan kidung jemaat nomor 20 bait 1 dan 4. Oh hari istirahat.
Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita terima hukum kasih dari Allah yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita rendahkan diri di hadapan Allah untuk menyesali dosa akibat ketidaksanggupan kita memenuhi perintahnya. Dengan sikap hati yang bertobat, kita imani dengan nyanyian Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman berita anugerahnya yang disabdakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan Allah yang Maha Kasih juga memberikan kepada kita petunjuk hidup baru untuk kita taati, yang tersurat dalam Galatia 5 pasal yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama, betapa indah harinya. Ciptanya, memberikan banyak
berdoa terus, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kehidupan yang senantiasa memberikan dan melimpahkan kasih setia dan rahmat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus di hari Minggu yang kudus dan diberkati ini, kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan dan juga mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Ya Bapa, kami senantiasa memohon di dalam kasih-Mu agar hidup kami dituntun, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus kepada pengenalan yang semakin mendalam kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Di ibadah ini ya Bapa, berkenanlah kami untuk membawa segenap doa dan syafaat kami, terkhusus pinta, doa dan berkat dari Tuhan, atas seluruh keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Setiap keluarga terpelihara di dalam berkat Tuhan, keselamatan, damai sejahtera, serta pertolongan Tuhan yang kami terima tepat pada waktunya. Demikian pula suasana kehidupan yang penuh kasih, damai sejahtera, kerukunan dan keharmonisan boleh terjaga dan terus dibangun di dalam keluarga kami, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ataupun antar anggota keluarga lainnya. Semuanya hidup di dalam kasih, saling melayani, saling memperhatikan, saling mendoakan, sebagaimana Tuhan kehendaki. Bapa, berkat-Mu pula yang menjaga dan melindungi, mengayomi keluarga kami, sehingga dijauhkan dari segala penyakit, virus, mara bahaya maupun malapetaka yang ada di luar sana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, baik mereka yang masih duduk di bangku pendidikan, mereka yang berdoa untuk pekerjaan, mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, mereka yang berdoa untuk kehadiran putra atau putri dalam keluarga mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Kami serahkan pula ya Tuhan akan setiap pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah online hari ini diberkati Tuhan, dijamah hatinya, dikuatkan imannya, diteguhkan di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, dan kami mengalami sendiri berkat Tuhan, kuasa Allah, dan lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada, baik itu pelayanan kemajelisan, pelayanan sosial, kesehatan, demikian pula ya Tuhan akan kehadiran gereja bagi mereka yang membutuhkan perhatian baik jasmani maupun rohani, kiranya Tuhan yang menguatkan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar kiranya suasana pandemi yang berkepanjangan ini boleh segera sirna, dan kami pun melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa berkarya di tengah-tengah kehidupan, pelayanan, dan gereja kami, sehingga kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama kembali boleh terwujud. Engkau pula yang menyatakan belas kasihan, kemurahan, dan pengampunan atas negeri kami Indonesia, bangsa yang kami cintai ini, yang saat-saat ini masih menghadapi krisis karena pandemi COVID-19. Tuhan yang menguatkan kami semua sebagai bangsa, bersatu hati, sehati sepikir di dalam tindakan dan tujuan, agar kami, ya Bapa,
boleh terhindar dari wabah penyakit ini. Kami semua cepat sembuh dari penyakit ini, dan kami semua melihat pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah segala usaha, perjuangan, doa, tetesan keringat, dan air mata kami. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang terbaik, serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat boleh meringankan beban kami. Kami serahkan pula ya Bapa, kehidupan kami, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, semuanya bergandengan tangan di dalam doa, memohon lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi atas negeri ini, dimulai dari keluarga dan rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kami saat ini teringat akan orang-orang terkasih kami yang membutuhkan jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Mereka yang sakit karena usia lanjut ataupun karena kelemahan tubuh lainnya, Tuhan jamah. Kami teringat Ibu Suti Partosuwarno di kelompok 1, Ibu Hadiwine, Ibu Marti Darto, Ibu Warsini Sarimin di kelompok 2, Ibu Sayekti, Ibu Suparni Tarjo di kelompok 3, Bapak Surahyo Hendra Saputro, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu pula ya Tuhan, yang menyembuhkan dengan sempurna Bapak Yohanes Mulardi, Bapak Sigit Siswa Aji beserta Ibu. Tuhan, Engkau yang terus berkarya di dalam usia sepuh mereka. Kami teringat pula keberadaan saudara dan saudari kami. Tuhan terus menyempurnakan kesehatan mereka. Bapak Bamban Wismono, demikian pula Bapak Haribo Prakoso beserta Ibu. Tuhan, Kau juga mengasihi setiap hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi. Ibu Sri Mulyati di kelompok 2, Ibu Eni Ponco Istikawati di kelompok 2. Kasih-Mu pula yang memberikan kekuatan untuk Ibu Sri Sumarti, Bapak Marianto beserta Ibu. Tuhan, Engkau yang terus berkarya. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kuasa-Mu pula yang menjamah, menyembuhkan, dan mengangkat segala sakit dan kelemahan tubuh dari tubuh Bapak Ngatimin beserta Ibu. Ya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja dengan dahsyat, menyingkirkan segala kuasa penyakit, dan menjadikan kami anak-anak-Mu mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami serahkan pula saudara dan saudari kami yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu di dalam setiap pergumulan, doa, dan setiap tetesan air mata. Engkau Allah yang selalu mengerti dan peduli. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi juga akan menerima kebenaran firman-Mu. Firman Allah yang hidup, yang kudus, yang akan menjadikan kami memiliki semangat baru ketika kami menghayati keyakinan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan, hati kami terbuka lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, agar dapat menyampaikan isi hati dan pesan Tuhan untuk kami semua, dan dapat kami terima dengan sukacita. Ampuni ya Bapa dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini marilah kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35
ayat 41 sampai 51. Yohanes 6 ayat 35 disambung ayat 41 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, dan kiranya berkat anugerah Tuhan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Apabila mungkin ada di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh, saya berdoa kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan saudara dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan mengajak kita untuk menghayati pribadi Tuhan Yesus. Di bulan Agustus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa memperingati yang namanya Bulan Kebangsaan, yang intinya adalah mencoba untuk membangkitkan kembali rasa bangga, rasa cinta, rasa syukur yang pada akhirnya akan terwujud di dalam tekad dan tindakan untuk membangun tanah air kita yang tercinta, Indonesia. Oleh karena itulah, pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Di dalam salah satu bagian firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami,
Di sana ada salah satu kalimat yang berupa pinta atau permohonan yang berbunyi, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Apabila kita mencermati bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, maka kita akan menemukan bahwa kata makanan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya memiliki arti roti. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai our daily bread, roti kami sehari-hari. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Jawa, maknanya menjadi lebih luas, bukan sekedar makanan atau roti, tetapi rezeki. Nah, di sini Ibu Bapak yang terkasih, kita dapat melihat bahwa yang namanya roti tidak dapat dilihat hanya sebagai sebuah makanan, benda mati yang kita makan lalu membuat kenyang, membuat kita memiliki tenaga, tetapi lebih dari itu. Roti adalah bagian dari makanan yang merupakan salah satu wujud berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, orang-orang Jawa menghayatinya sebagai sebuah rezeki. Rezeki peparingipun Gusti Allah. Karena rezeki tidak hanya melulu soal uang, harta, atau kekayaan, tetapi juga makanan, kecukupan, bahkan di dalamnya kesehatan. Tradisi kita, orang Indonesia, memang berbeda dengan orang-orang di Asia Barat Daya kuno atau Israel Palestina zaman dahulu. Kita terbiasa dengan makanan pokok nasi, ya. Berbeda dengan orang-orang di sana, mereka makanan pokoknya adalah roti. Makanya kalau ada orang Indonesia, orang Jawa yang sarapannya itu bukan nasi tapi roti, biasanya disebut-sebut wah kaya londo, kaya orang asing. Karena memang tradisi kita pokoknya ada nasi. Apa-apa dicampur nasi, ya mie instan pakai nasi, sate pakai nasi, lalu apalagi steak pakai nasi, pokoknya ada nasi. Nah, yang hendak saya katakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa roti sebagai bahan makanan pokok bukan hanya sekedar membuat kenyang, tetapi sekaligus salah satu tanda berkat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, di dalam ibadah ini ada juga anak-anak ya yang mengikuti ibadah karena nanti akan ikut perjamuan kudus didampingi oleh orang tua atau mungkin kakung dan uti. Anak-anak biasanya juga suka dengan roti, ya roti yang manis, yang ada coklatnya, yang ada kejunya, yang ada selainya dan lain sebagainya. Kalau di dalam kehidupan kita, tentu kalau kita makan roti, orang dewasa ya, kenyangnya beda dengan ketika makan nasi. Tapi kalau anak-anak ya makan roti, satu bungkus itu mungkin sudah merasa kenyang. Di sini kita hendak berbicara dengan rasa syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Banyak atau sedikit, ya, besar atau kecil, kita semua perlu mensyukurinya di dalam kehidupan kita. Atas tradisi roti dan anggur itu pula lah, maka sakramen perjamuan di banyak gereja sampai saat ini masih menggunakan roti, benar-benar roti, dan anggur yang benar-benar anggur. Di beberapa gereja klasis, dalam event-event tertentu, mereka mulai mengadakan kontekstualisasi. Roti diganti dengan getuk, atau dengan kentang, dengan telo, dan bahan makanan yang lainnya yang dapat mereka temukan sebagai bagian kehidupan sehari-hari. Anggurnya diganti dengan
kinco, ya, ganti dengan jahe, diganti dengan minuman hangat lainnya yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati sakramen perjamuan, esensinya bukan hanya roti dan anggurnya, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dilambangkan sebagai roti dan anggur itu tadi. Yang kehadirannya akan mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang tubuhnya telah mengalami penderitaan seperti roti yang dipecah-pecahkan, yang darahnya telah tercurah seperti anggur yang tertuang ke dalam cawan. Disinilah kita akan kemudian memahami hidup kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan lagi budak dosa, hamba iblis, orang-orang yang dikuasai oleh belenggu setan, tetapi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita sudah menerima Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat, yang adalah roti hidup, roti panguripan, roti yang membawa kehidupan, roti yang akan membuat kita mengalami kehidupan yang kekal. Tidak sama dengan roti-roti yang lain, mungkin dengan merek ternama, rasanya yang paling enak, yang kita makan di restoran, di rumah makan, atau di toko roti yang paling mahal. Tetapi roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, itulah yang akan membuat kita mengalami kehidupan yang kekal. Pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan hal ini kepada orang banyak dari antara mereka yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini, sebagai orang-orang percaya, kita bukan hanya tahu dan mengerti, tetapi percaya bahwa roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Roti hidup itu adalah Juru Selamat kita. Roti hidup itu telah menyatu di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dituntun kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keraguan orang-orang pada waktu itu mewujud dalam suatu pertanyaan. Ayat 42 mengatakan, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Ya, orang ini kan orang biasa, masa mengatakan dirinya turun dari surga. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, aku adalah roti yang telah turun dari surga. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, untuk menebus dosa, dan agar kita semua boleh merasakan kehidupan yang sejati, yang penuh makna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah roti kehidupan yang turun dari surga untuk menjadi makanan yang benar-benar makanan bagi kita, untuk menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun nantinya akan terus-menerus hidup di dalam persekutuan dengan Sang Roti hidup, roti sejati, makanan sejati. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami karya penyelamatan, kuasa penebusan, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat telah datang ke dalam dunia
telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, dan telah menjadikan kita, orang-orang yang berdosa, mengalami pengampunan dosa dan keselamatan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, tidak memandang usia, ya anak-anak, ya orang dewasa, baik laki-laki, ya perempuan, yang hidupnya berkecukupan maupun agak berkekurangan, yang sedang sehat ataupun yang sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara semua dicintai dan dikasihi Tuhan. Roti hidup tersedia bagi saudara semua. Gratis, tidak perlu bayar apa-apa. Cuma perlu datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan memohon, berikanlah aku kehidupan yang sejati di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Itulah kunci untuk mengalami kita, kunci untuk kita mengalami karya Tuhan yang menuntun kepada kehidupan yang penuh dengan makna. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita sedang mengalami sakit atau kelemahan tubuh, salah satu hal yang dapat membantu, mendongkrak atau menguatkan kekuatan di dalam tubuh kita, itu salah satunya adalah makanan yang kita konsumsi. Nah, itu kalau tubuh kita ya dapat makanan, itu dapat energi, dapat tenaga, dapat kekuatan, sehingga tubuh kita pelan atau cepat akan semakin sehat. Nah, kalau rohani kita yang sakit, makanannya apa? Ya firman Tuhan. Roti kehidupan itulah yang hadir di dalam kehidupan kita. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Kalau kita merasa rohani kita sedang kering, hati kita gersang dan hampa, apalagi di masa-masa sulit sekarang ini, jangan cari pertolongan di tempat lain, datang kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita roti hidup. Terima roti hidup itu dalam kehidupan kita, dan kita pun akan mengalami karya Allah yang luar biasa, yang akan memenuhi, memuaskan seluruh kerinduan dan dahaga rohani di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lapar akan roti hidup, mari kita datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, jika kita tidak merasa lapar akan roti hidup, nah, pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang salah. Jangan sampai kita kehilangan rasa rindu, rasa lapar akan roti hidup. Disitulah kita akan mengalami bahwa roti hidup itu adalah berkat Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus yang begitu penting dan berarti dalam kehidupan kita. Kehadiran roti hidup Tuhan Yesus Sang Juru Selamat jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada mujizat mana dari langit yang diterima oleh orang-orang Israel ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Lebih dahsyat dari itu. Karena kehadiran Tuhan Yesus, roti hidup, memberikan kepada kita roti surgawi yang menghasilkan hidup yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kita. Roti hidup ini menyembuhkan baik tubuh maupun jiwa kita dan menguatkan kita di dalam perjalanan menuju tanah air surgawi, kesempurnaan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika nanti kita mengikuti dan menerima sakramen perjamuan, baik warga gereja anak maupun dewasa, mari mengarahkan hati kepada roti hidup yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang menguatkan kita, menyembuhkan dan menyelamatkan tubuh maupun jiwa kita. Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 2, Tercurah Darah Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan saat ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa iman kita dipelihara dan disegarkan oleh Tuhan, sama seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tubuhnya telah diserahkan untuk menjadi korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa. Sementara saya membagi-bagikan roti perjamuan ini kepada para anggota majelis yang ada di tempat ini, kepala keluarga di masing-masing rumah membagikan roti perjamuan kepada seluruh anggota keluarga yang ikut di dalam sakramen perjamuan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah roti perjamuan yang telah kita terima ini bersama-sama kita makan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa ingat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang darahnya telah dicurahkan untuk menjadi korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari segala dosa.
sementara saya membagikan anggur perjamuan kepada para anggota majelis yang ada di sini, kepala keluarga di masing-masing rumah membagikan anggur perjamuan kepada seluruh peserta kebaktian yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, marilah anggur perjamuan yang telah kita terima ini bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Para kekasih Tuhan, hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur karena cinta dan kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan syukur kita, demikian pula persembahan perjamuan kudus dan persembahan-persembahan lainnya di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi menebus yang hilang.
Para kekasih Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa Surgawi, Allah kehidupan, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu, firman yang mendatangkan kekuatan bagi iman kami, yang membuat kami yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Roti hidup, yang dapat menyembuhkan tubuh maupun jiwa kami. Kami bersyukur atas karya pengorbanan Tuhan Yesus yang kami ingat, yang kami hayati, yang kami kenang melalui pelayanan sakramen perjamuan yang baru saja kami terima. Kiranya ya Tuhan, ini semua mendatangkan satu pemeliharaan keselamatan dalam kehidupan kami, baik anak-anak maupun warga dewasa, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memelihara kesucian diri kami, dan mau untuk taat kepada firman-Mu. Engkau juga ya Tuhan, yang memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana kekuatan bagi tubuh kami, kesembuhan bagi tubuh kami. Demikian pula ya Tuhan, Engkau memakainya sebagai saluran berkat, bahkan mukjizat dari Tuhan, ketika kami mengimani tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang kiranya berkenan menerima segenap persembahan kami, ya Bapa, sekalipun tidak sebanding dengan begitu besarnya berkat-Mu dalam hidup kami, tetapi persembahan kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Ya Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, mereka yang mengikuti kebaktian hari Minggu secara online lewat tayangan video kebaktian ini, kiranya mengalami jamahan kasih Tuhan, lambatan Tuhan bersama keluarga di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan pula ya Tuhan, kehidupan kami di hari-hari mendatang, minggu-minggu mendatang, dan di bulan-bulan yang akan datang, serta di waktu-waktu yang akan datang, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara, mencukupkan, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap doa kami yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus selamanya. Kita pujikan kidung jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat, mendirai oleh-Mu. Jai daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhan.
dengan menaruh tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita perbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segenap jemaat kekasih Tuhan, mari kita terima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.